Salam luar biasa, bersama lagi dengan saya Ramses Silalahi di Umah Jamur Tangerang. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Dan jika ada yang sakit nih, semoga cepat disembuhkan. Dan terima kasih juga yang sudah mendukung channel saya dengan cara subscribe dan juga menekan tombol loncengnya. Terima kasih ya, semoga bisa diberikan kelancaran rezekinya dan semoga semakin berkah ya. Oke, nah kali ini kita akan membahas nih yang pertama nih yang baru terjadi tentang penurunan harga jamur. Mau tahu nggak harga di Pasar Induk Tangerang tentang jamur tiram putih? Harganya itu 8.000 per kilo. Nah, dari petani itu harganya 6.000. Bayangkan dari harga yang petani itu 11.000 sampai 12.000. Nah, sekarang pada saat saya survei pasar setelah lebaran itu harganya 8.000 per kilo. Nah, pada saat inilah petani itu bingung mau dikemanain ini barang. Kita mau kasih ke tengkulak atau pengepul itu dengan harga 6.000. Dan saat itu juga panen raya pun terjadi di kumbung kita atau di jamur tiram kita. Akhirnya para petani yang tidak menerapkan strategi-strategi ini bisa mengalami kerugian dan bisa mengalami kebangkrutan. Nah, maka itu supaya kita itu semakin bisa melihat strategi-strategi pasar dan strategi-strategi untuk bisa sukses di budidaya jamur tiram. Saksikan video berikut ini ya. Pada tahun kemarin, pada saat COVID, memang penjualan jamur itu sangatlah menanjak ya, tidak turun, walaupun itu hanya turunnya tuh dalam fase 2 hari doang. Nah, tapi pada saat tahun ini, pada saat semuanya lebaran, semua itu libur panjang. Nah, pada saat libur panjang itu orang-orang pada mudik dan pasar pun kosong. Nah, para petani akhirnya bingung bagaimana untuk jamur tiramnya itu dipanennya. Sangat menderita di bagian petaninya. Karena apa? Pada saat dia mendambakan hasil panennya yang itu melimpah dan panen raya, namun pasar tidak menerima dengan hasilnya yang dia punya. Akhirnya harga itu anjlok karena permintaan pasar itu tidak banyak, makanya jamurnya ini tidak terserap. Akhirnya para pengepul ini juga bingung juga ya. Nah, akhirnya dibeli sama pengepul itu dengan harga 6.000 dan di pasar induk itu harganya 8.000. Waduh, sungguh jauh banget harganya ya, sampai jatuh seperti itu. Nah, bagaimana sih cara mensiasatinya untuk menerapkan strategi-strategi ini? Nah, biasanya kita lihat dulu nih momen-momen seperti ini nih, lebaran itu kira-kira pasar itu bagaimana nih? Kayaknya nih banyak yang mau mudik nih. Pada saat itu kita terapkan pada media backlog kita. Nah, bagaimana caranya nih? Saya bagi tips-tipsnya ya. Ini backlog biasanya seperti ini. Jamur ini kan berbuah tiap hari nih. Nah, tidak mungkin nih berbuah tiap hari ini nih kita kalau misal libur kita nggak mungkin nggak panen. Kalau misalnya nggak dipanenin, ini akan layu. Jika mendapati seperti ini nih, ini baru berbunga kecil ya, ini pinhead-pinheadnya masih kecil kayak gini nih. Bagaimana sih caranya? Nah, ini caranya ya, kita potek aja nih yang pinhead-pinhead yang kecil ini nih. Nah, kita bersihkan juga yang pinhead-pinhead yang kecil ini, kita pangkas semua, kita bersihkan. Nah, setelah kita bersihkan semua dari yang pinhead-pinhead yang tadi numbuh, nah habis itu kalau misalnya ini plastiknya di depan ini belum disobek, kita tutup aja. Kita tutup, langsung kita ikat pakai karet. Nah, dijamin media backlog ini bisa bertahan tidak berbuah selama 1 minggu. Nah, bagaimana caranya untuk berbuah lagi nantinya? Kita buka lagi, kita lipat dan kita siram. Itu cara langkah pertama ya. Nah, cara yang kedua itu adalah kita harus membuat suatu produk. Nih, misalnya kita nggak mau melakukan ribet seperti ini nih. Ya udah, kita panenin tiap hari jamurnya, lalu kita bikin suatu produk. Bisa itu
jamur crispy, bisa jadi tuh frozen bola-bola jamur, atau mungkin bakso-bakso jamur. Biarin aja, setiap hari kita bikin aja, setiap hari nih kita masukin frozen. Yang penting jamur kita itu bisa kita olah, jangan sampai kebuang dengan harga yang rendah. Nah, itu rugi juga ya kalau misalnya kita bikin suatu produk, kita simpan di frozen, atau mungkin bisa jadi crispy, itu bisa lebih awet. Mungkin kita nggak bisa langsung menjual dengan cepat ya, tapi kita seenggaknya bisa membuat jamur kita itu bisa bertahan lama dan tidak terbuang dengan sia-sia. Nah, maka itu kita sebagai petani jamur tiram harus cermat dalam melihat situasi, bagaimana perkembangan pasar, dan bagaimana yang akan kita hadapi, sehingga kita tidak mengalami suatu kerugian yang sangat besar. Oke, gitu aja ya Smart People. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi semua orang. Dan jika ada yang ingin berkomentar atau mungkin saling sharing, boleh isi di kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe, di like, dan share-nya. Dan jika ada yang mau baru bergabung di channel ini nih, jangan lupa tombol loncengnya diaktifkan sehingga bisa mendapatkan informasi terupdate dari channel saya. Oke, tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan. Salam luar biasa, Umah Jamur Tangerang.